Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, lewat belajar dari rumah kita bisa belajar bersama lewat daring ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah sampai pelajaran sehari ini adalah pelajaran fikih dan sudah sampai tema bab tayamum. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran tayamum. Karena sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga dalam kita berdoa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun ke akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan mari kita lanjutkan pelajarannya tentang masalah tayamum. Sebelumnya kita tahu tentang tayamum, kita harus tahu apa pergunaan tayamum itu. Ya. Tayamum itu adalah alat bersuci yang digunakan sebagai alat pengganti berwudu. Seperti pada saat sekarang ini adalah kita sedang dilanda musim kemarau atau musim panas yang tentunya sulit untuk mencari air di daerah-daerah tertentu. Ya, contohnya di daerah pegunungan, daerah pedesaan yang sulit dari mata air, pastinya sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, apalagi dibuat berwudu, karena kita harus berwudu dengan menggunakan air yang bersih dan suci. Anak-anak, pada saat musim kemarau yang panjang seperti ini, di daerah yang mendapatkan kesulitan air, hal tersebutlah tentu menjadi kendala bagi umat Islam untuk melakukan bersuci, baik untuk berwudu maupun untuk mandi. Akan tetapi Allah memberikan keringanan atau rukhsah kepada kaumnya, kepada semua makhluknya, kepada manusia ketika mengalami kejadian yang seperti itu, yaitu musim kemarau terus sulit mendapatkan air. Umat Islam bisa mengganti wudhu ataupun mandi dengan bertayamum. Ya. Jadi ketika kita sulit mendapatkan air untuk bersuci, maka kita dibolehkan yaitu dengan cara bertayamum. Sedangkan tayamum itu apa? Syariat tayamum, ya. Mari kita bahas bersama. Tayamum adalah menyapu debu suci pada muka dan tangan. Ini contohnya. Kita mengambil debu pada tembok ataupun pada debu yang suci. Kita tempelkan satu kali, kemudian diusapkan ke muka. Sebelum tayamum, kita harus niat dulu. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Ini kemudian diusapkan ke muka. Ambil satu kali lagi, diusapkan lagi, tempel satu kali lagi, diusapkan lagi ke muka. Kemudian cara mengusap tangan itu dari ujung sini, dari ujung jari, kemudian lurus sampai, kemudian dibalik sampai ke ujung ini jempol. Kemudian tangan yang kanan sama, gantinya seperti ini.
Ini diusapkan, kemudian sampai siku, kemudian dibalik seperti ini. Nah, ini cara tayamum. Hanya anggotanya hanya ada muka dan kedua tangan, yaitu sebagai bersuci kalau tidak ada air. Makanya kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa menggunakan air yang bersih dan suci untuk kita melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Sampai sebegitunya kita disuruh untuk bersuci menggunakan debu. Karena apa? Sholat itu adalah sebagai kunci dari semua amal. Jika sholatnya bagus, maka semua amal akan dibilang bagus. Tapi kalau sholat kita jelek, maka semua amal akan dibilang jelek. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin untuk menjaga sholatnya, meskipun nggak ada air ataupun ada air, kita harus tetap menjalankan sholat. Dengan cara apa? Kalau kita bersuci tidak ada air, harus bisa menggunakan tayamum, ya, itu ya. Kemudian apa sih syarat-syaratnya tayamum itu? Syaratnya kita bisa menggunakan tayamum itu apa saja? Yang pertama, syaratnya tayamum adalah tidak ada air. Jadi di sekeliling kita tidak adanya air untuk berwudu ataupun mandi. Maka itu kita diperbolehkan sebagai orang Islam untuk melakukan tayamum dengan debu yang suci. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu. Kita harus sudah mencari, pastikan bahwa di sekitar kita sudah tidak ada air dan kita sudah berusaha baik dengan cara mencarinya maupun membelinya. Mencari nggak ada, membeli wis nggak ada, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Apabila sudah diusahakan, sudah kita berusaha tetapi tidak menemukan air, maka kita baru diperbolehkan tayamum. Contohnya di sekitar desa kita ini kita sudah tidak ada air, waktu kemarau panjang, mau beli wis gak ada, sumberan tidak ada, sudah waktunya sholat, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua, syaratnya tayamum itu sakit yang tidak boleh terkena air. Contohnya kita terkena sakit di pipi kita ini, ya, di pipi kita ini tergores sampai sedalam jari misalnya. Nah, kalau terkena air ini bisa tambah parah. Nah, kita diperbolehkan anggota wudhu kita ini untuk melaksanakan tayamum. Karena apa? Syaratnya ada anggota yang tidak boleh terkena air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga adalah telah masuk waktunya sholat. Jadi tayamum satu hanya boleh digunakan untuk satu sholat. Kalau belum waktunya sholat, kita tidak boleh tayamum. Contohnya waktu sholat duhur, kalau sudah waktu sholat duhur kita boleh bertayamum. Jam 10 kita tayamum untuk sholat duhur, tidak boleh karena waktunya sholat duhur jam 10 belum masuk. Kemudian selanjutnya adalah memakai debu yang bersih dan suci. Kalau kita mau tayamum harus memakai debu yang bersih dan suci. Tidak boleh waktu dibuat mainan diinjak-injak hewan ataupun manusia yang kotor, kemudian kita buat tayamum, itu tidak boleh. Makanya kita harus berusaha untuk mencari debu yang suci. Kemudian adalah syaratnya lagi dalam perjalanan jauh, kita belum musafir karena kepepet gak ada air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Dan juga karena sulit untuk mendapatkan air, ya. Waktu kita mendapatkan air kok kesulitan, mencari air kesulitan, maka diperbolehkan melakukan tayamum seperti tadi. Kemudian selanjutnya adalah air yang digunakan tidak mengandung obat yang bisa merusak pada tubuh manusia, ya. Kalau adanya air tapi bisa merusak pada tubuh kita, maka kita boleh menghindari air tersebut dan kita ganti dengan
tayamum. Itulah cara-cara bersuci dan syaratnya bertayamum untuk melaksanakan tayamum dan melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Semoga dengan keterangan tayamum tadi kita bisa memantapkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari air tapi tidak bisa menemukan, akhirnya kita ganti dengan bertayamum. Untuk rukun-rukun tayamum kita akan bahas pertemuan minggu depan. Untuk hari ini kita selesai pelajaran, mari kita tutup dengan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.